Saya mau mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Kenapa sampai ada nama Sunni dan Syiah? Lalu saya riset dari berbagai sumber dan sebisa mungkin menyederhanakan informasi untuk bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya semua penyampaian sesuai dengan kapasitas saya yang masih sangat fakir dalam ilmu. Jadi mohon jika ada salah informasi maupun penuturan, sampaikan aja baik-baik di kolom komentar ya. Kalau mau lebih detail, bisa baca-baca di buku teologi atau sejarah Islam, atau bisa juga tanya langsung ke guru ngajinya masing-masing. Nah, sekarang saya mau mengutip sebuah hadis sebagai pijakan atas pembahasan yang akan kita diskusikan saat ini. Kalau ada spelling yang kurang oke atau kurang sesuai, mohon dimaafkan dan boleh dikoreksi di kolom komentar ya. An Abdullah bin Amri qala, dari dari Abdullah bin Amr, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bani Israila tafarraqat ala Sintaini wasabaina millati. Jadi Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wataf tarokot ummati, sementara umatku ala talatin wasabaina millati akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullahum finnari, semuanya masuk neraka. Illa millati wahidatin, kecuali satu. Qalu waman hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabihi, adalah mereka yang mengikuti sunnahku dan sahabat-sahabatku. Jadi kita berpegang di sini ya. Nah, dari 73 golongan yang dimaksud dalam hadis ini, mungkin beberapanya sering kita dengar ya, karena cukup sering banget gitu ya, disebut-sebut gitu. Nah, beberapa diantaranya yang paling viral adalah Sunni dan Syiah. Kemudian ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Musyabbihah, Jahamiyah, Wahabi, dan lain-lain lah ya. Nah, sementara Syiah sendiri masih terpecah lagi menjadi beberapa golongan, antara lain Zaidiyah. Kelompok Syiah ini adalah yang paling dekat dengan Sunni. Yang kedua adalah Ismailiyah yang dikenal dengan konsep imamah ilahiyah. Selanjutnya Isna Asyariyah atau Imamiyah Jafariyah, yaitu Syiah yang mengimani 12 imam. Lalu, apa kabar dengan Muhammadiyah, NU, Persis, dan kelompok lainnya yang ada di Indonesia? Menurut referensi yang saya dapatkan, mereka itu adalah golongan kemasyarakatan yang menganut faham Sunni. Contoh gampangnya begini, kita sekolah, kita belajar hal yang sama ya. Jadi dalam Islam kita semua mempelajari hal yang sama. Tetapi di sekolah ada yang namanya ekstrakurikuler. Kita bebas memilih kegiatan ekstra tersebut. Boleh ikut pramuka, boleh ikut OSIS, PMR, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan minat serta bakat masing-masing. Jadi, bukan beda sekolahannya. Mereka masih satu sekolah, cuma beda ekstrakurikuler aja, gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana golongan-golongan tersebut terpecah? Saya coba jelaskan ya. Sejarah singkatnya kira-kira seperti ini. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, beliau tidak menunjuk siapapun sebagai pengganti. Lalu berkumpullah tokoh Muhajirin dan Ansor di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'adah. Mereka meeting di sana. Hasilnya, secara de facto suara terbanyak terpilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Kemudian muncul percikan kontroversi dari pihak yang disebut simpatisan Ahlul Bait. Ada bisik-bisik bahwa seharusnya nih ya, yang diutamakan itu sahabat yang masih memiliki hubungan dekat, hubungan darah dengan Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat ini masih percikan, namun setelahnya telah menjadi cikal bakal terjadinya kelompok Syiah dan Sunni. Nah, oke. Sementara kelompok yang satunya lagi berpendapat, saat ini kelompok yang berseberangan itu disebut Sunni ya. Mereka meyakini bahwa kan Rasulullah tidak ngasih petunjuk yang jelas, pengganti beliau itu harus Ahlul Bait, kan gak gitu. Maka musyawarah dan mufakat dianggap sebagai suatu solusi yang paling bijak gitu loh. Saya secara pribadi, dari keempat khalifah yang memimpin setelah wafatnya Kanjeng Nabi, hakul yakin tidak satu pun dari mereka berebut kursi kekhalifahan.
Bagi mereka, saya yakin banget bahwa kursi kekhalifahan itu terlalu receh bagi mereka yang mulia, gitu ya. Namun sekali lagi, orang baik dan orang lurus seringkali mudah terkena manipulasi karena hatinya itu kan baik gitu ya. Juga kadang-kadang mereka difitnah. Biasanya mereka itu kalau difitnah ya biasa aja. Cuma kalau sudah merembet sampai golongan, nah ini yang berbahaya gitu loh. Inilah yang terjadi setelah kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya kan? Jadi waktu itu berlalu, penyebaran Islam semakin luas. Kalau pada masa Umar bin Khattab, kita tahu ya Umar bin Khattab itu kan orangnya sangat tegas. Orang banyak yang takut sama dia. Fitnah itu bisa dibilang ngumpet ngibrit lah ya, nggak ada yang berani. Karena kalau sekali Umar sudah marah, kesenggol, selesailah sudah semuanya. Berbeda dengan Khalifah Utsman. Beliau itu sangat lembut, sangat penuh belas kasih. Jadi dia tuh berkomitmen bahwa di masa pemerintahanku sebisa mungkin tidak boleh ada yang namanya pertumpahan darah. Sehingga hukum tidak lagi terlalu tegas. Beliau lebih banyak memaafkan, kemudian mengampuni dan hal-hal seperti itu. Hasilnya apa? Banyak terjadi fitnah, propaganda, kemudian juga perpecahan golongan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Gitu ya. Nah, konflik-konflik yang terjadi mengakibatkan kudeta yang akhirnya melenyapkan beliau. Sehingga beliau wafat dalam kondisi yang sangat tragis gitu loh. Sehingga naiklah Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat setelah Utsman. Nah, pada masa kepemimpinan Ali, diperuncinglah persoalan masalah Ahlul Bait itu gitu ya. Jadi yang suka memfitnah dan mempropaganda terus menghasut bahwa oh kita harus setia kepada Ali dan seterusnya. Tapi di pihak yang lain orang yang sama juga menghasut bahwa ini apa terjadi kudeta ini harus segera diusut. Nah, sementara Sayyidina Ali sendiri merasa bahwa memprioritaskan persatuan, kedamaian, harmonisasi adalah lebih utama. Karena kalau terjadi perpecahan di mana-mana, pemerintahan akan kacau gitu loh. Nah, akhirnya karena terus dirongrong dan lain sebagainya, terjadilah konflik yang semakin tajam. Propaganda fitnah disebar kemana-mana. Termasuk kasus pelenyapan Khalifah Utsman juga dikeluarkan fitnah seolah-olah Sayyidina Ali memang ingin memegang kursi kekhalifahan. Something like that lah ya. Ujungnya yang agak besar terjadi perang saudara yaitu perang Jamal. Ini perang saudara pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini mengakibatkan terciptanya kelompok Sunni dan Syiah tadi. Lalu selanjutnya ada perang Siffin yang menghasilkan Syiah dan Khawarij. Puncaknya terjadi pada peristiwa Karbala yang mempertajam permusuhan kepada Ahlul Bait. Gitu. Kalau untuk detailnya bisa riset sendiri ya, atau mungkin nanti bisa saya coba buatkan video yang lain gitu. Karena di sini saya berusaha meringkas seringkas mungkin. Kalau secara pribadi, menurut saya tidak perlu ada label Sunni atau Syiah atau apapun juga untuk menghormati sesama Muslim. Indikatornya itu ada di akhlak. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang akhlaknya masuk rating bintang 2 ke bawah, nggak usah dipikirin, nggak usah didebat. Meskipun mereka teriak pakai toa keliling kampung ngasih tahu bahwa, hey, gue keluarga Nabi loh, gue tuh ulama loh. Kalau mereka melakukan hal seperti itu, abaikan saja. Biarkan Ahlul Bait dan para ulama yang benar itu mengurus mereka. Kitanya keep slay aja, nggak usah ikutan. Karena kita mungkin kurang ilmu dan malah nanti dijadikan alat untuk memecah belah. Seperti di zaman Khalifah Utsman dan Sayyidina Ali gitu ya. Indikator akhlak itu seperti apa? Gampangnya gini aja deh. Kalau mereka itu bicara kasar, tapi tadi ya ngaku-ngaku keturunan Nabi, ngaku-ngaku ulama, tapi bicaranya kasar, kemudian gampang menghakimi, dikit-dikit ente kafir, ente dajjal dan seterusnya. Kemudian butuh banget validasi atau pengakuan bahwa mereka itu Ahlul Bait. Hello, gue ini loh keturunan Nabi, lo harus hormat sama gue dan seterusnya gitu ya. Lalu mereka itu setelah mendapatkan penghormatan didewa-dewakan oleh pengikutnya, mereka tuh merasa bangga gitu. What to do with them? Abaikan. Selesai. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ini nanti agak terlalu bagaimana gitu. Wallahu a'lam bishawab, saya hanya berusaha meringkas dari referensi yang saya baca. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Kalau ada koreksi silakan, tapi nggak usah pakai urat. Santai aja ya kita diskusinya. Matur sembah nuwun.